Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai WPS Office Android, dan di segmen kali ini kita fokus pada lembar bentang atau spreadsheet yang kalau di Microsoft Office kita kenal sebagai Excel. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Kita buat dokumen baru saja. Seperti biasa kita tekan tanda plus di sini. Kita pilih lembar bentang. Kita pilih yang kosong. Kita ke bagian paling atas dulu. Ada tombol selesai. Ini berfungsi ketika kita sudah selesai mengedit dokumen kita. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol simpan. Ini berfungsi untuk menyimpan pekerjaan yang sudah kita lakukan atau pengeditan yang sudah kita lakukan di dokumen kita. Saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua untuk lebih sering menekan tombol simpan agar ketika terjadi sesuatu dengan smartphone kita, misalnya tiba-tiba kehabisan baterai atau tiba-tiba ngeblank, kita tidak akan kehilangan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai terjadi sudah susah-susah kita edit, tiba-tiba smartphone kita ngehang. Kemudian dua panah melengkung di sampingnya adalah tombol undo dan redo. Lalu ada tombol kotak kecil, yang mana ini fungsinya untuk mempermudah kita berpindah antar dokumen atau ke menu utama. Kemudian tanda silang yang paling kanan adalah tombol untuk keluar. Ini fungsinya hampir sama dengan tombol selesai. Kemudian di bawahnya, di sini kalau kita perhatikan ada tulisan sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini adalah judul dari lembar kerja kita. Judul ini bisa kita ubah dengan cara kita tekan satu kali, kemudian tinggal kita namai sesuai dengan keperluan kita. Misalnya kita beri nama lembar kerja 1. Kemudian di bawahnya ada pilihan warna tab. Jadi kita bisa mewarnai masing-masing lembar kerja kita dengan warna sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita juga bisa menyalin atau menduplikat lembar kerja kita, terus ekstrak lembar kerja kita, kemudian gabungkan lembar, hapus lembar kerja, dan sembunyikan. Kemudian tombol titik 3 di paling ujung. Ini berfungsi untuk menambahkan lembar kerja kita. Misalnya kita mau menambah, tinggal kita tekan pilihan tambah ini. Dan kita lihat sudah muncul lembar kerja baru. Oke, selanjutnya kita bergeser ke menu bagian bawah. Kita mulai dari yang paling kiri. Tanda kotak-kotak keempat ini adalah tombol untuk menuju menu. Jadi kalau kita tekan, di sini ada pilihan. Yang pertama, ada tombol untuk membuka keyboard. Kemudian ada menu depan, ini berisi ukuran huruf, jenis huruf, dan style dari huruf. Misalnya mau tebal, tinggal kita tekan tanda B di sini. Misalnya miring, tinggal kita tekan tanda I di sini. Begitu juga kalau mau garis bawah, kan tombol U di sini. Kemudian kita geser ke bawah, ada warna teks, ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada warna isi, ini adalah background atau warna masing-masing sel. Ini juga bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya ada menu pilihan perataan teks. Kemudian ada batas, jadi batas ini kalau di Microsoft ini biasanya kita sebut dengan border. Kemudian di bawahnya ada paskan tinggi dan juga paskan lebar. Ini terkadang masing-masing sel kita itu ketika kita edit tidak sengaja terlalu lebar atau terlalu sempit. Ini kita bisa paskan baik tingginya maupun lebarnya dengan cara menekan paskan tinggi atau paskan lebar di sini. Kemudian bungkus teks. Bungkus teks di sini berfungsi agar tampilannya menyesuaikan dengan luas layar handphone kita. Kemudian gabung. Gabung di sini adalah untuk menggabung sel. Misalnya B4 di sini kita gabungkan dengan C4. Ini tinggal kita gabung seperti ini. Kemudian ada simbol-simbol angka. Di bawahnya ada hapus sel, ada isi, ada pelukis format, ada hapus tulisan atau angka. Kemudian di sini ada ubah ukuran. Ini adalah untuk mengukur ketinggian baris atau kelebaran kolom. Di bawahnya ada format sel untuk mengatur format dari masing-masing sel sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Dan pilihannya di sini ada angka,
Angka sendiri nantinya ada pilihan umum, ada numerik, ada mata uang, akuntansi, tanggal, dan seterusnya. Kemudian perataan, kemudian ada pilihan font, dan seterusnya. Oke, bagian depan sudah selesai. Selanjutnya ada menu berkas. Di sini yang paling atas adalah simpan sebagai atau save as. Kemudian ada pilihan ekspor ke PDF. Kemudian tombol untuk kita share sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau lebih banyak silahkan ditekan tombol titik 3 ini. Di sini lengkap. Selanjutnya kita ke menu lihat. Di sini adalah tombol untuk salin atau copy, kemudian untuk kunci layar. Jadi kalau layar kita kunci, ketika misalnya kita kerjakan dalam keadaan potret, kita gerak-gerakkan, layarnya tidak akan menjadi landscape. Terus di sini ada filter. Jadi di sini fungsinya untuk menampilkan sel-sel kita berdasarkan filter yang kita atur. Kemudian ada temukan atau ganti. Istilahnya kalau di Microsoft Office ini adalah find and replace. Lalu di bawahnya ada sel pemosisian, kemudian ada baca cerdas, bekukan panel. Fungsinya untuk mengatur agar sel tertentu yang kita inginkan tidak bergerak meskipun kita scrolling ke kanan atau ke atas ke bawah sesuai dengan pengaturan kita. Kemudian yang terakhir ada pilihan untuk menyembunyikan sebuah baris atau kolom. Kita bergeser ke sebelah kanan, yaitu sisipkan. Jadi kita bisa menyisipkan sel, gambar yang tertanam di sel, gambar terapung, pindai kode untuk input, bagan atau grafik, kemudian kotak teks atau text box, kemudian ada shape, kemudian bisa kita sisipkan juga komentar, fungsi atau rumus Excel, lalu tabel pivot, dan juga hyperlink. Selanjutnya ada data. Yang pertama ada filter, lalu di bawahnya ada penjumlahan otomatis, ada hitung ulang, terus ada pemformatan bersyarat, sorot atau hapus duplikat, text to column, validasi data, kemudian ada nama. Di sebelah kanannya ada pilihan tinjau. Ini fungsinya untuk meninjau komentar atau lindungi lembar dan juga proteksi buku. Lalu kalau posisi kita tutup seperti ini juga ada beberapa shortcut yang ditampilkan di sini, antara lain shortcut untuk menampilkan keyboard, kemudian ada shortcut format atau gaya huruf, warna teks, kemudian warna latar belakang atau isi. Kemudian yang selanjutnya ada shortcut untuk penggabungan antar sel, lalu ada bungkus teks. Baiklah sahabat semua, itu tadi menu-menu yang ada di spreadsheet atau Excel di WPS Office Android. Untuk penerapan dan penggunaan masing-masing fiturnya, silahkan nantikan di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Like dan share video ini jika kalian rasa bermanfaat. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.